Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dina Marianti. Di sini kelompok kami akan membahas tentang hukum e-commerce dan cyber law. Yang pertama yaitu hukum e-commerce di Indonesia. Hukum e-commerce di Indonesia sendiri diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang mencakup aspek-aspek tertentu dari perdagangan elektronik. Beberapa regulasi tersebut antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Peraturan ini memberikan kerangka kerja untuk perdagangan melalui sistem elektronik, mencakup kewajiban penyedia layanan e-commerce, perlindungan konsumen, dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini bukan khusus untuk e-commerce, namun beberapa ketentuannya dapat diterapkan dalam konteks perdagangan elektronik untuk melindungi hak konsumen. Peraturan Bank Indonesia atau PBI terkait dengan pembayaran elektronik, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik dan instrumen pembayaran lainnya. Ketentuan pajak. Terdapat pula regulasi yang mengatur aspek perpajakan terkait transaksi e-commerce seperti pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang dan jasa yang diperdagangkan secara elektronik. Hukum e-commerce internasional. Hukum e-commerce internasional melibatkan kerangka hukum yang kompleks karena transaksi e-commerce dapat melibatkan berbagai yurisdiksi, hukum nasional, dan peraturan internasional. Beberapa aspek hukum yang relevan dalam konteks e-commerce internasional melibatkan: yang pertama, hukum kontrak internasional. Transaksi e-commerce melibatkan pembentukan kontrak antara pihak-pihak dari berbagai negara, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Internasional untuk Penjualan Barang. Yang kedua, perlindungan konsumen internasional. Dalam transaksi e-commerce, perlindungan konsumen dapat menjadi isu penting. Yang ketiga, keamanan data dan privasi internasional. Pengelolaan data pelanggan dan kebijakan privasi adalah isu krusial dalam e-commerce. Keberlakuan peraturan privasi dapat bervariasi di antara yurisdiksi. Kemudian selanjutnya, pajak internasional. Peraturan pajak internasional dapat berdampak pada transaksi e-commerce, pajak penjualan, PPN, dan peraturan transfer pricing adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Regulasi pembayaran internasional. Transaksi e-commerce melibatkan pembayaran internasional dan ada regulasi terkait yang perlu diikuti, termasuk ketentuan dari lembaga keuangan internasional dan peraturan setempat. Kemudian hukum penyelesaian sengketa internasional. Ketika terjadi sengketa dalam konteks e-commerce internasional, pertanyaan tentang yurisdiksi dan prosedur penyelesaian sengketa menjadi penting. Peraturan pengiriman internasional. Pengiriman barang dan layanan antar negara melibatkan peraturan pengiriman internasional dan kontrak pengiriman internasional. Cyber law. Hukum cyber atau cyber law merujuk pada serangkaian peraturan dan regulasi hukum yang berkaitan dengan dunia maya. Beberapa aspek utama hukum cyber melibatkan: 1. Perlindungan data dan privasi. Regulasi yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi serta hak privasi individu. 2. Keamanan komputer dan kesejahteraan cyber. Hukum yang melibatkan pelanggaran keamanan komputer, pencurian identitas, serangan cyber, dan aktivitas kejahatan cyber lainnya. 3.
hak cipta, dan kekayaan intelektual digital. Hukum yang melibatkan hak cipta untuk konten digital, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pertanyaan tentang pembajakan digital. 4. E-commerce dan transaksi elektronik. Regulasi yang mengatur transaksi elektronik, kontak online, dan pertanggungjawaban hukum dalam perdagangan elektronik. 4. Hukum media sosial. Aspek hukum yang terkait dengan penggunaan media sosial, termasuk isu-isu seperti pencemaran nama baik, hak cipta, dan pertanggungjawaban hukum bagi konten yang diunggah. 6. Hukum penyelesaian sengketa online. Prosedur hukum yang menyelesaikan sengketa secara online, termasuk arbitrase online dan penyelesaian sengketa alternatif lainnya. 7. Keamanan informasi dan kebijakan keamanan data. Hukum yang melibatkan langkah-langkah keamanan informasi dan kebijakan keamanan data yang harus diikuti oleh organisasi. 8. Hukum pidana teknologi. Hukum yang terkait dengan penyalahgunaan teknologi dalam konteks kejahatan, seperti penipuan online, penyalahgunaan sistem komputer, dan serangan cyber kriminal. Yang keempat yaitu jenis kejahatan cyber. Kejahatan siber mencangkup berbagai tindakan kriminal yang dilakukan melalui atau terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut adalah beberapa jenis kejahatan siber yang umum. Pertama, serangan siber. Malware yaitu menggunakan perangkat lunak berbahaya untuk merusak, mengakses atau mengumpulkan informasi tanpa izin. Kedua, pencurian identitas. Penggunaan informasi pribadi seseorang tanpa izin untuk tujuan penipuan, kejahatan keuangan, atau kegiatan ilegal lainnya. Keempat, penipuan online. Phishing yaitu mengelabui individu atau organisasi untuk mendapatkan informasi pribadi atau keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Keempat, kejahatan keuangan. Pencurian keuangan yaitu melibatkan pencurian atau pemalsuan transaksi keuangan online. Kelima, eksploitasi kekurangan keamanan. Hacking yaitu penggunaan keterampilan teknis untuk masuk atau mengakses sistem komputer tanpa izin. Keenam, pelecehan atau pencemaran. Menggunakan platform digital untuk melecehkan, merendahkan, atau menyebarkan informasi palsu tentang seseorang. Ketujuh, kejahatan terhadap kekayaan intelektual. Pembajakan, penyusupan, kejahatan terorisme dan ekstremisme, dan kejahatan seksual. Aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Ada beberapa aspek kunci hukum terhadap kejahatan cyber melibatkan 1. Undang-undang kejahatan cyber. Banyak negara memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur kejahatan cyber. Undang-undang ini biasanya mencakup berbagai tindakan kriminal seperti akses tanpa izin, pencurian data, serangan cyber, dan kejahatan lainnya yang terkait dengan teknologi. Yang kedua, perlindungan data dan privasi. Undang-undang Perlindungan Data dan Privasi mengatur cara pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi. Yang ketiga, Undang-Undang Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual. Hukum hak cipta dan kekayaan intelektual melibatkan perlindungan terhadap hak pemilik terhadap karya-karya digital mereka, serta tindakan hukum terhadap pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Yang keempat, Undang-Undang Perdagangan Elektronik. Undang-undang yang mengatur perdagangan elektronik dan transaksi online, yang mencakup ketentuan-ketentuan terkait dengan kontrak elektronik, pembayaran online, dan pertanggungjawaban hukum dalam perdagangan elektronik. Yang kelima, hukum pidana teknologi. Hukum pidana teknologi melibatkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi dalam konteks kejahatan seperti penipuan online, pencurian identitas, dan serangan cyber kriminal. Keenam, kerjasama internasional. Karena sifat global dari kejahatan cyber, banyak upaya dilakukan
untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan cyber. Yang ketujuh, peraturan keamanan cyber. Beberapa negara memiliki peraturan khusus yang mengatur keamanan cyber, termasuk langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan dan organisasi untuk melindungi data dan sistem mereka dari serangan. Yang kedelapan, penyelesaian sengketa dan kepatuhan. Yang kedelapan, penyelesaian sengketa dan kepatuhan. Undang-undang dan peraturan dapat mencakup prosedur penyelesaian sengketa dan persyaratan kepatuhan yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan cyber dan privasi data. Sekian dari saya, terima kasih.